FM. Malam-malam tak berbintang jadi terang menantikanmu. Malam-malam kau ajak berbincang, tanya apa kabarku. Pipiku merona, aku tersipu malu, hanya mendengar hangat suaramu. Kangen dirimu, ingat selalu hati kita satu. Meski engkau jauh, mari nikmati sabda rindu yang melagu. Ingat sayang, meski tak bertemu, indahnya merindu. Dari senyuman detak di jantungku. Malam-malam tak berbintang, ku merindu, ingin berjumpa dirimu. Oh, bunyi dering rindu, obati sakitnya lama kita tak bertemu. Pipiku merona, ku tersipu malu, hanya mendengar hangat suaramu. Kangen dirimu, ingat selalu hati kita satu. Meski engkau jauh, mari nikmati sabda rindu yang melagu. Ingat sayang, meski tak bertemu, indahnya merindu. Dari senyuman detak di jantungku. Meski jauh kau dekat di hatiku, nikmatnya rindu kangen dirimu. Ingat selalu hati kita satu. Meski engkau jauh, mari nikmati sabda rindu yang melagu. Ingat sayang, meski tak bertemu, indahnya merindu. Dari senyuman detak di jantungku. Ingat selalu hati kita satu. Meski jauh kau ada di hatiku, nikmatilah sabda rindu yang melagu. Ingat selalu hati kita satu. Meski jauh kau ada di hatiku, nikmatilah sabda rindu yang melagu. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Belajar di RRI Kelas Inspirasi, sobat kreatif. Dan ya, kali ini kita kedatangan salah satu kakak yang kayaknya terlibat juga ya satuannya ini dalam PPKM di tahun ini, menjaga juga kayaknya ya, karena turut andil sepertinya ya salah satu aparat sobat kreatif ya. Sudah bersama dengan Kak Yoga Milan Arya. Halo, selamat pagi Kak Yoga. Selamat pagi Kak Erin. Udah ada belum sih? Halo, coba say hi dulu. Hai. Hai lagi. Hai. Kok nggak masuk ya suaranya dia? Hai, say hi dulu. Aduh, kemana kita ini ternyata ya. Coba say hi. Mic yang satunya coba. Aduh, banyak mic ini ya. Agak susah memang. Hai lagi. Yang satunya coba. Kok nggak masuk ya? Oke, nanti deh.
Dan sobat kreatif ya, kamu juga bisa tanya-tanya juga di WhatsApp kita 085725 dan jangan lupa kamu nanti harus stay tune terus di 91,6 Pro 2 dari Palembang, suara kreativitas. Kita bakal balik lagi ngebahas masalah apa sih? Nggak ada masalah yang dibahas pagi ini. Kita akan membahas seputar ya satuannya kayak yoga, terus kesehariannya gimana ya, kamu penasaran dong. Jadi stay tune terus di 91,6 Pro 2 dari Palembang, suara kreativitas. Indah semua cerita yang telah terlewati dalam satu cinta. Kita yang pernah bermimpi jalani semua, hanya ada kita. Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Beautiful mistakes, I wouldn't take them back. I'm in love with the past, and now we lie awake, making beautiful mistakes. Na na na, in my head, na na na, in my bed, na na na, making beautiful. It's pitiful, I can't believe how every day gets worse for me. I take a break, I cut you off to keep myself from looking soft. I fill my nights with the way you was and still wake up with broken dreams. I make these lies inside my head feel like they're my reality. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi.
di Palembang, suara kreativitas, belajar di RRI. Dan sobat kreatif, kita sudah kembali di kelas inspirasi ya. Masih bareng sama kakak polisi kita pagi hari ini ya, ada Kak Yoga Milan Arya. Halo, selamat pagi Halo, Kak. selamat pagi Kak Erin. Aduh, udah ada suaranya ya. Kak Yoga, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Kabarnya baru selesai pelantikan ini, Iya benar Kak. bener ya? Jadi baru pulang dari pendidikan. Ya baru pulang dari pendidikan di SPN Betung Polda Sumsel Kak. Berarti ini lulusnya tahun 2000 berapa? 2020? Lulus pendidikan. Enggak, lulus polisinya Lulus polisi tahun 2020 Kak. 2020. Iya. Jadi pendidikannya selama 1 tahun, Pendidikannya selama 7 bulan Kak. 7 bulan. Iya. Dan baru apa sih, pelantikan ya? Aduh, pagi hari ini kenapa ya? Baru dari kemarin sempat daring nggak sih kalau pendidikannya, karena sekarang lagi masa pandemi nih. Sempat yang kayak gitu nggak sih juga? Ya kemarin sempet daring Mbak. Selama 3 bulan setengah. 3 bulan setengah daring ya. Iya. Itu dari mulai awal pandemi atau pas udah mau pertengahan tahun gitu, pandeminya udah mulai ganas nih mungkin ya, baru diliburin kayak gitu? Awal-awal pandemi gitu kayaknya. Awal-awal pandemi ya lah, jadi langsung ngambil sikap, langsung dipulangin semua dulu ya, daring dari rumah. Nah kalau waktu pendidikan dulu enakan daring atau langsung di asrama deh kalau menurut Kak Yoga? Kalau menurut pribadi Kak, enakan langsung tatap muka. Langsung tatap muka ya, kenapa tuh? Karena kalau daring kan kebanyakan kita sibuk main handphone, kadang juga sibuk ngegame. Jadi enakan lebih tatap muka, ketemu sama instrukturnya, sama gadiknya. Jadi kalau pemaparan materi itu lebih jelas ya. iya, Kak. Oh, oke. Tapi kalau kamu dulu awal dari tes ya, kalau tes polisi udah berapa kali sih? Karena kan orang ada yang 5 kali, 3 kali, 2 kali baru masuk, yang kayak gitu. Kemarin sempet kan lulusan tahun 2019 Kak, lulusan SMK Negeri 2 Palembang. Sempet nganggur dulu 1 tahun. Oke. Pada saat 2020 ikut tes, alhamdulillah 1 kali tes itu udah lulus Kak, langsung lulus. Oh, menarik ya. Jadi 1 kali tes ini kayaknya langsung masuk. Oke. Itu persiapannya berapa lama tuh 1 kali tes tuh? Persiapannya dari awal mulai tamat SMK kurang lebih 1 tahun Kak. Oh, berarti yang kata kamu nganggur tadi sebenarnya bukan nganggur, tapi Iya, persiapan persiapan mau ya, Kak. tes ya. Iya. Oke. Kalau persiapan dulu gimana tuh keseharian kamu waktu persiapannya? Kalau persiapan pasti bangun pagi. Bangun pagi, olahraga pagi, sudah olahraga pulang lanjut bimbel Kak. Bimbel ya setiap hari kayak gitu Kak, latihan bimbel ya. Aduh, pantes aja 1 tahun loh sobat kreatif mempersiapkannya. Tapi kalau kata orang polisi nggak boleh giginya nggak rata, nggak boleh ada bekas luka, itu benar nggak sih? Iya itu benar Kak, itu termasuk dalam penilaian di tes kesehatan Kak. Tapi kalau kamu dulu ada gigi yang nggak rata atau emang udah bagus dari sononya tuh? Waktu mau tes tuh Kak, kan mau tes kan 2019. Kemarin tuh sempat check up dulu, check up badan luar dalam di Rumah Sakit Bayangkara. Ada masalah juga, komplikasi juga di gigi. Jadi disaranin oleh dokternya pasang behel. Baru kalau udah rapi, balik ikut tes kayak gitu Kak. Oh, pasang. Jadi kemarin Kak Yoga sempat pasang behel loh? Iya, pasang behel Kak. Berapa lama tuh? Kurang lebih 9 bulan Kak pasang behel. 9 bulan ya. Kalau pakai behel sakit gak sih? Awalnya sakit Kak, susah makan. Yang pastinya makan tuh yang lembut-lembut, gak bisa yang keras. Oh, jadi yang lunak-lunak ya, kayak bubur mungkin ya, Bubur, bolu jelly. gitu ya. Jelly yang kayak gitu ternyata. Tapi kalau dari segi makanan sendiri Kak Yoga sebelum masuk ke Polri sempet jaga makan gak sih? Yang kayak yang berlemak nggak usah, yang Iya gorengan nggak sempat usah. jaga makan karena kan di tes kesehatan Polri maupun TNI
berat badan kita itu disesuaikan dengan tinggi badan kita Kak. Bener. Ada ini berat badan yang ideal, Oh. ada yang overweight atau underweight. Yang ideal tuh yang kayak gimana sih Kak? Yang ideal tuh ada tabel penilaiannya Kak. Menurut tinggi badan nanti disamain sama berat badannya. Oh, oke. Jadi kayaknya tinggi badan juga dihitung ya, terus beratnya disesuaikan sama tinggi badan juga ternyata. Oke. Duh, tapi kalau dari Kak Yoga sendiri dulunya juga ternyata menggeluti karate ya? Ya benar Kak. Karate atau taekwondo nih? Karate. Karate ya, oke. Itu karate dulu dari SMA atau baru waktu kata Kak Yoga lulus SMA gitu di latihan-latihan baru ikut karate? Kalau untuk karate Kak dari SD. Oh, SD emang kelas dari SD 3. ternyata ya. Menarik. Jadi SD kelas 3 mulai ikut karate sampai SMA. Ya sampai waktu itu sempat putus waktu SMP. Sempet vakum sebentar ya. Sempat ya namanya remaja kan Kak. Bener. Suka mas-masan. Banyak labilnya ya. Oke. Udah masuk ke SMK mulai ikut lagi. Tapi kalau dari ekstrakurikuler sekolah, kamu termasuk siswa yang aktif gak sih? Mungkin ikut ini, ikut itu, ikut ini, yang kayak gitu. Lumayan Kak. Lumayan ya. Kamu SMA dulu ikut apa aja nih? Waktu SMK dulu ikut pramuka, karate, OSIS juga ikut Kak. Oh, oke. Tapi kalau di karate kan ada yang kayak apa ya? Erin nyebutnya berkelahi sih. Kayak mungkin sparring ya kayak gitu ya? Sparring, kalau sparring itu untuk latihan Kak. Kalau Oh, untuk pertandingan oke. itu, kalau untuk karate yang kayak agak sebut tadi yang berkelahi itu, kalau di karate disebutnya dengan komite. Oh, nah kalau yang kayak gitu Kak Yoga pernah kayak mungkin cedera nggak sih? Karena ya kan bahaya juga ya kalau kayak gitu. Ya kalau untuk itu sih Kak pasti pernah. Oh, pernah ya? Yang namanya terkilir, seleo, atau hidungnya mimisan. Oh, pernah sampai hidung mimisan. Iya. Aduh, ya itu orang tua ada komen gak sih kalau, ya Allah, udah mimisan, jangan, udah, stop aja yang kayak gitu. Ada. Ada ya, Dari sempat ibu ya ibu. biasanya. Karena biasanya yang kayak mungkin agak lebih ke apa ya, cerewet ya kali ya. Kalau ibu biasanya identik banget, udah, nanti cari kegiatan yang lain aja gitu, sampai mimisan gitu ya. Oh, ternyata kayak gitu, sampai pernah mimisan. Kalau ikut lomba-lomba gimana nih? Untuk lomba-lomba, kalau saya Kak ya lebih menggeluti ke seninya daripada ke fighternya. Oh, itu ada bagian-bagiannya Iya, ada ternyata. bagiannya, Kak. Gitu. Kalau seni yang gimana nih? Kalau seni kita tuh meragain suatu seni Kak. Nanti ada penilaiannya dari tim juri kan. Seni itu juga ada powernya, ada keluasannya dalam penampilan seni itu Kak. Oh, oke. Ternyata seperti itu juga nih ya. Tapi kalau polisi, kenapa harus polisi Kak? Kenapa nggak TNI yang kayak gitu? TNI, angkatan laut, angkatan darat itu kan udah banyak. Kenapa Polri nih? Karena waktu kecil tuh Kak memang niatan jadi Polri. Oh, emang cita-citanya polisi ya. Dari kecil. Tapi sempat berubah juga kalau pas udah masuk SMK kelas 1 sempat berubah, pengen jadi PLN aja kayaknya. Oh gitu ya, oke. Karena deketan ya kantor kalian sama SMK, kantor udah RRI deh. Deketan ternyata ya, oke. Sempat berubah-ubah yang namanya anak-anak ya. Tapi balik lagi nih ke Polri. Nah, dalam masa pendidikan itu Kak Yoga ada cerita-cerita seru gak sih? Mungkin yang, Kak pernah bangun kesiangan tapi ujung-ujungnya kayak gini nih dihukum yang kayak gini, pernah gak sih? Kalau cerita sih banyak sih Kak cerita. Yang paling lucu tuh pada saat bangun saat subuh. Bangun saat subuh, teman-teman kan udah bangun tuh. Kami kan tidur dalam barak Kak. Dalam barak tuh jumlahnya 24 orang. Teman-teman udah bangun, udah persiapan saat subuh selesai, lanjut bincik pagi, sarapan pagi. Nah, saya tuh ini Kak masih di dalam barak, masih tidur. Oh, kamu masih ketiduran Kesiangan, ternyata. Tiba-tiba datang pengasuh kan ke dalam barak, disamperin, ya dibangunin, disiram kan pakai air.
terus tuh dikasih tindakan. Oh kayak gitu. Ditanya, kenapa ini nggak bangun ya, nggak ikut sholat subuh? Saya jawab kan, siap dan kesiangan dan. Terus gimana tuh? Ya dikasih tindakan, habis itu langsung menyesuaikan dengan yang lain ya. Kalau yang kayak gitu mungkin tindakan-tindakan mungkin yang kayak push up yang biasa lah ya. Kalau yang namanya di barak pasti yang kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau selama di barak kamu sekamarnya sama Palembang atau ada yang dari Moreni, Pagar Alam atau gimana? Kalau sebarak Kak, pasti campuran Kak. Karena kan dalam rekrut Polri kemarin, Sumsel itu kan dijadikan satu. Jadi diseleksi, dipilih yang terbaik dari masing-masing kabupaten, jadi dikumpulin di satu tempat pendidikan. Ya, Spenduk tuh Mbak. Oke. Kayak gitu. Jadi bukan dari Palembang aja ya. Iya, campuran. Tapi kalau kamu teman-teman kamu dari Palembang semuanya ada berapa nih? Kalau untuk di Palembang kurang lebih 77 Kak. 77 orang ya yang dari Palembang. Iya. Bareng sama kamu pas pendidikan. Oh, banyak juga ya ternyata ya. Iya. Oke. Dari 77 itu ada yang jadi teman akrab kamu gak sih yang mungkin ini nih soulmate, sahib aku banget. Itu ada gak sih? Pasti seluruhnya Kak. Seluruhnya ya. Udah akrab. Kamu pasti takut dikeluarin dari grup chat ya. Takut dikeluarin dari grup chat ya kalau bilang ih sama sini. Oh, berarti sama kami enggak gitu ya. Oke. Sahabat kreatif, kamu juga bisa tanya-tanya langsung ya ke WhatsApp kita di 0857 25 kali 916. Tanya deh apa aja yang mau kamu tanyain sama Kak Yoga, atau kamu juga bisa langsung komen di live chat YouTube kita. Kita lagi live streaming di YouTube RRI Palembang. Dan kita akan break dulu ya Kak Yoga ya. Jadi jangan kemana-mana, bentar aja kita bakal balik lagi. Stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl. Well, good for you, you look happy and healthy. Not me, if you ever cared to ask. Good for you, you're doing great out there without me, baby. Gotta wish that I could do that. I lost my mind, I've spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't get it. I guess good for you. Good for you, I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Well, good for you, you look happy and healthy. Not me, if you ever cared to ask. Good for you, you're doing great out there without me, baby. Gotta wish that I could do that. I lost my mind, I've spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't get it. I guess good for you. Maybe I'm too emotional, but your apathy's like a wounded soul. Maybe I'm too emotional, or maybe you never cared at all. Maybe I'm too emotional, your apathy is like a wounded soul. Maybe I'm too emotional, or maybe you never cared at all. You look happy and healthy, not me, if you ever cared to ask. Good
Guess you Assalamualaikum. Ma. Waalaikumsalam. Dimas, Wah, aku lapar banget nih. cuci tangan dulu dong, Nak. Oh. Ini nih udah cuci tangan nih. Udah kan? Itu cuci tangan atau cuman basahin tangan doang? Bentar banget, nggak pakai sabun lagi. Cuci tangan itu durasinya 20 detik, apalagi di musim penyebaran virus dan penyakit. Ayo, cuci tangan lagi yang bener. Siap deh, mamaku yang cantik. Mencuci tangan dengan sabun dan air saja tidak memberikan hasil maksimal jika hanya sebentar. Idealnya, mencuci tangan dilakukan selama 20 detik untuk menghilangkan sebagian besar kuman. Mencuci tangan akan mengurangi resiko terkena virus dan bakteri penyebab penyakit. Ketika mencuci tangan, pastikan menggosok seluruh permukaan tangan dan sela-sela jari, juga area di bawah kuku ya. RRI Pro 2 FM. Belajar di Pro 2. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2. Kelas Inspirasi. Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Sobat kreatif, kita balik lagi di Belajar di RRI Kelas Inspirasi. Dan Ellen masih bersama dengan Kak Yoga Milan Arya. Ini salah satu aparat kepolisian, sobat kreatif. Dan halo Kak Yoga, masih ada ya? Hai Kak Erin, masih ada nggak? Hai, masih. Aduh. Tadi kita udah ngebahas kayaknya yang dulu-dulu ya, dari Kak Yoga mulai ikut karate, ya tes juga, persiapannya juga. Dan sekarang kayaknya ada yang nanya di live streaming YouTube kita yang dari Palembang ya. Dan ini mau dijawab nggak atau nanti aja nih? Gimana nih? Mau dijawab sekarang atau nanti? Sekarang boleh nggak? Sekarang boleh ya udah deh. Ini dari Ragil Hari. Mau nanya dong Kak Yoga, bagi tips untuk cara belajar efektif dalam seleksi tes seperti polisi. Terus apa aja sih Kak yang mesti dipelajarin? Bisa kali bagi tips cara Kakak belajar. Aduh, banyak banget ya. Ini gimana nih Kak Yoga? Cara Kalau belajar efektif. Belajar, yang pertama tuh pastinya niat Kak. Oke. Nah, ada Itu yang terpenting ya, yang terpenting ya. Oke. Niat belajar, terus banyak-banyak baca buku. Kalau ada, kan suka di Instagram tuh kan, di akun Casis kalau nggak salah kan, Casis atau akun rekrutmen, biasanya itu suka nge-share link tryout online gitu. Oke. Jadi diikutin, kalau ada tryout online diikutin, banyak-banyak belajar buku psikologi, bisa beli di toko buku atau mungkin pinjam yang ada temennya yang udah lulus, mungkin dipinjam. Atau Kak Yoga mau minjemin gitu ya? Boleh Kak, boleh. Kalau akademik sih pastinya pelajaran-pelajaran umum, kayak misalnya pelajaran untuk SMA Kak, itu dipelajarin akademik. Kalau untuk psikotes sih itu ada materinya, ada bukunya Kak. Jadi ada buku, satu buku tapi di internet juga nyediain tryout online atau tryout offline tentang psikotes untuk melatih kita biar pada saat tes nggak kesulitan nggak? Ternyata ya, oke. Dan next ini ada pertanyaan dari Iput Panyalai ya. Mau tanya dong, dari semua profesi kenapa milihnya ke polisi? Apa sih yang menginspirasi sampai memilih polisi jadi profesinya? Yang pertama Kak, cita-cita dari kecil. Yang kedua, pada saat menginjak remaja, kan sering nggak nonton YouTube nih. Oke. Sering Biasalah. nonton channel Net TV 86. Ada emang saluran yang emang isinya polisi semua ya, bener. Jadi kalau lihat polisi lagi patroli kan, patroli malam, konvoy bermotor iring-iringan, kayaknya keren, gagal Oke, gitu. gagah nih, kayak merasa terpanggil gitu Iya, ya. Oke. Jadi kayaknya ikut Polri aja kayaknya Kak. Oke. Tapi dari orang tua dulu ada yang kayak mungkin mengarahkan gak sih? Yoga jadi ini aja nih. Orang tua ya ada yang mengarahkan Kak. Orang tua tuh mama sama papa selalu support untuk Polri nih Kak.
Tapi untuk PLN enggak. Oh, jadi kayaknya kata mama sama papa udah yoga di Polri aja gitu ya. Bener. Dan akhirnya kesampaian ya, bener, doa orang tua tuh kayaknya itu yang mujarab ya. Iya, Kak. Oke. Tapi dari Kak Yoga dulu sampai sekarang nih sekarang berarti udah lulus ya, udah official berarti. Ya, udah lulus ya. Udah official polisi ya. Udah dapat penempatan belum sih? Kalau penempatan sih belum Kak. Ini sementara yang kami kan pada saat pelantikan itu udah ada yang dapat penempatan, udah ada yang belum Kak. Oh Yang gitu. udah dapat penempatan itu yang sudah dikirim ke markas besar polisi di Mabes Polri. Kalau untuk yang belum, penempatannya sementara di Polda Sumsel dulu Kak. Oh oke. Jadi ada yang ada dapat penempatan, ada yang belum. Itu kenapa bisa ada yang dapat penempatan, ada yang belum tuh? Penilaian dari pimpinan Kak. Oh oke. Mungkin ada penilaian yang rahasia pokoknya ya, hanya mereka yang tahu pokoknya. Nih anak dapat penempatan nih anak, oh kayaknya kita pikirin dulu mau di mana ya. Kan kami selama pendidikan itu kan Kak dinilai setiap individu dari kami. Dinilai bahwasannya untuk anak didik ini cocoknya didapat di satuan mana gitu Kak. Tapi aku kemarin sempat ngeliat juga ya di Instagram kamu, aduh ketahuan suka stalking ya anak ya. Nggak muncul sendiri di Beranda Sobat Kreatif ya. Jadi aku sempat ngeliat lo foto kamu ya. Ada yang pas pelantikan pakai yang kayak apa sih, peluit yang kayak gitu ya. Oh iya ada Kak. Itu apa sih? Itu tanda ketua kelas kah atau apa tuh? Itu talikur kalau kami nyebutnya. Talikur. Itu tanda jabatan sewaktu masih siswa dulu Kak, siswa seba. Tanda jabatan yang kemarin itu kebetulan saya menjabat sebagai Danki Siswa Kak. Danki Siswa Ya, tuh apa tuh? Komandan Kompi Siswa. Oh, jadi sekompi itu kamu kayak ketua kelasnya mungkin Ya. ya gitu. Oh, oke. Itu pemilihannya kayak gimana? Sistem voting juga kah atau gimana tuh? Musyawarah Kak, pasti. Oh, musyawarah. Jadi kamu mencalonkan diri begitu ya. Oh, oke, seru juga ya. Tapi kalau di pendidikan itu gimana tuh Dankinya posisinya? Apakah kayak ketua kelas yang kalau gurunya belum masuk dipanggil gitu, atau yang minta tugas yang kayak gitu? Kalau selama pendidikan Kak, untuk Danki itu ini kan sistemnya ada sistem peleton, sistem kompi, sistem batalion Kak. Oh, Ada sistem juga resimen. Nah, Danki itu sistemnya di atas dari peleton. Oh. Jadi kalau di peleton itu kayak ada masalah, misalnya kekurangan kayak sabun atau airnya kotor, nah yang danton itu pasti ngelapornya ke Danki Kak. Jadi semua laporan kayaknya balik lagi ke kamu ya. Oke. Terus juga sering ngingetin teman kan yang suka mas-pansan, yang istilahnya itu sering terlambat gitu Kak. Sering diingetin, sering dikasih nasihat supaya nggak nyusahin yang teman yang lain gitu Kak. Karena biasanya kalau yang satu kena biasanya kena semua ya. Bener. Oke. Tapi kalau dari Kak Yoga sendiri nih, semua dulu kan banyak nih orangnya beda-beda dari berbagai daerah, itu nyesuaiinnya gimana tuh? Cara menyesuaikan dirinya? Menyesuaikannya awalnya tuh sedikit canggung gitu Kak. Tapi lama-kelamaan kan tidurnya satu bara, makannya barengan, kadang makan satu piring. Ya lama-kelamaan mulai membaur gitu Kak, mulai akrab sama teman-teman daerah lain. Oke. Tapi kalau di Barak banyak banget latihan ya, kayak ada latihan fisik khusus gak sih yang kayak mungkin pagi-pagi ini nih Kak, siang-siang kita gini gitu? Kalau kegiatan fisik itu di luar Barak Kak. Barak itu tempat kita istirahat gitu. Oke. Dari aktivitas kita ke Barak, tempat berdiri, istirahat, ganti pakaian di Barak itu Kak. Kalau untuk kegiatan luar itu kegiatan pembinaan fisik, kadang juga ada kelas kegiatan belajar mengajar tentang materi kepolisian. Kalau untuk fisik yang kayak kakak tanyakan tadi, itu pasti selama pendidikan ada Kak pembinaan fisiknya, dari fisik pagi, fisik siang, fisik malam, itu ada tiap hari. Menurut Yoga nih yang paling berat gitu latihan fisiknya yang mana nih? Sebenarnya
latihan fisiknya itu sama aja Kak. Aha. Tapi cuacanya. Oh, oke Cuaca. oke. Cuacanya ya mungkin karena walaupun hujan badai petir ya tetap kayak gitu latihannya ya, benar. Pernah latihan di bawah hujan-hujanan kayak gitu? Pernah Kak. Pernah juga yang paling istilah bikin kita malas tuh pada saat basic siang gitu Kak. Kan panas-panas. Oh iya kan. benar. Tapi ya namanya resiko kan. Harus namanya Polri harus siap tahan banting, tahan panas. Kalau nggak gitu ya mental kita lemah Kak. Oke, benar. Mental, fisik dalam Polri itu sangat penting Kak. Jadi itu kayaknya yang paling diperlukan ya, Iya. mental sama fisiknya. Tapi kalau kayak Yoga sendiri itu kan kalau di pendidikan dulu diatur semua ya, kayak makan ini, makan itu. Nah setelah lulus ini ada yang kayak berubah nggak sih? Mungkin sekarang makannya udah agak renggang nih, mau makan apa ya ayo gitu, atau masih dijaga banget? Masih dijaga. Masih dijaga Iya. banget ya. Kalau makannya apa sih Kak Yoga yang mungkin dihindari? Kalau makanan tuh dihindari. Kalau saya pribadi Kak ya, itu pasti makanan yang berminyak. Oke. Berminyak yang terlalu pedas dihindarin, karena makanan-makanan kayak gitu tuh biasanya apalagi yang kita cepat gemuk gitu. naik berat badannya. Jadi dihindarin, apalagi makan malam Kak, jangan. Oh itu benar-benar dihindari juga Iya, berarti ya. Makan di atas jam 7 malam itu udah stop, nggak makan lagi gitu. Oh, Kak Yoga juga menjaga makan ya, jadi Iya, menjaga berat badan banget ya. Kalau minum juga diusahakan minum yang air biasa, jangan air dingin putih ya. atau air hangat lebih bagus. Oh gitu, jadi benar-benar kayak mungkin minum air putih, makannya juga kayaknya dijaga banget ya. Itu karena menjaga berat badan emang tuntutan pekerjaan, atau dari Kak Yoga sendiri nih yang sadar, oh aku harus jaga berat badan nih? Dari pribadi Kak. Jadi kayaknya lebih ke harus jaga badan juga ya, biar fit juga. Apalagi kan polisi nih baru jadi, masih muda, kok udah gendut gitu Oh kan. benar. Jadi biar gagah dilihat Kak. Nanti di body shaming lagi gitu ya, bener. Aduh, tapi aku yang setahu juga ya, ternyata Kak Yoga ini senang lari ya. Iya. Oh ternyata lari dari apa nih, tanggung jawab kenyataan? Nggak dua-duanya dong ya. Ya lari yang kayak gimana nih Kak Yoga? Kalau lari sih Kak, itu udah biasa dari zaman casis kan. Zaman casis pendidikan sampai sekarang pun masih lari. Ya lari paling jogging Kak, jogging ringan untuk menjaga imunitas tubuh, sama biar berat badan juga tuh nggak gampang naik gitu Kak. Oh oke. Tapi kalau lari menurut Kak Yoga berpengaruh nggak sih sama daya tahan tubuh atau juga kayak berat badan? Kalau daya tahan tubuh sih Kak berpengaruh. Kalau untuk berat badan itu tergantung pribadinya Kak. Jadi percuma kita lari banyak-banyak, kalau pulangnya masih makan banyak juga. Oh bener ya. Larinya 5 kilo, makannya juga 5 kilo ya. Apa bedanya gitu, bener. Tapi kalau lari sendiri Kak Yoga itu mending lari yang waktu pagi, siang atau sore sih? Atau sama aja nih? Kalau sewaktu pendidikan sama aja Kak. Sama aja ya? Kalau sewaktu di rumah ini kadang lari pagi, kadang sore juga. ya? Karena teduh ya? Oke. Paling jauh lari berapa kilometer? Paling jauh 20 km, 20 km. Wow, 20 km tuh dari mana ke mana tuh? Dari sini ke Ampera lebih kali ya? Iya bisa Kak. Kalau Ampera muter dulu- lagi. Oh, kalau dulu 20 km itu muter atau satu arah tuh? Muter Kak. Muter dari mana ke mana tuh? Itu dari rumah aku kan di Kenten Kak, Simologan. Jadi lari dari rumah tembus ke Pasar Cinde, Oh, oke. maju lagi ke Pasar 16, habis itu balik lagi ke rumah muter. Oh, itu jauh tong ya. Aku tadi bilangnya dari RRI ke Ampera, ternyata lebih ya, berapa kali lipat tuh ya. Aduh, itu bisa sampai tahan lari yang jauh banget kayak gitu gimana caranya, Kak? Awalnya itu Kak, latihan ringan-ringan dulu. Jogging ringan. Kalau kita nggak sanggup dalam lari panjang,
kita coba pakai durasi yang pendek dulu Kak. Oh, oke. Jogging ringan, terus latihan interval, speed, endurance, ketahanan tubuh. Lama kelamaan latihan digeluti, ya fisik kita tuh otomatis tanpa kita sadari itu naik gitu Kak. Oh, oke. Ternyata jadi membiasakan diri dulu kayaknya ya kayak. Oke. Tapi kalau sebelum lari ada pemanasan khusus nggak sih? Pemanasan ada Kak. Ada Pemanasan. ya. Tapi kalau kayak yoga suka pemanasan khusus atau langsung lari deh, lanjut aja. Pemanasan itu pasti Kak Oh, untuk perlu ya. menghindari cedera. Kadang kan suka kalau orang-orang baru mulai lari atau jogging tuh kan suka kakinya kram atau otot perutnya kram, susah napas gitu Kak. Jadi pemanasan itu penting Kak sebelum kita mulai olahraga. Itu kalau kayak yoga minimal berapa menit tuh pemanasannya? Pemanasan 10 atau 5 sampai 15 menit gitu Kak. Oh, itu udah cukup ya 10 sampai 15 menit. Oke. Dan ini aduh, pertanyaan terakhir deh ya. Dari Andi nih Talang Kelapa. Assalamualaikum Kak, mau tanya dong sama Kak Yoga. Aku pengen jadi polisi juga. Gimana sih persiapan yang harus aku lakuin biar nanti lulus kayak Kak Yoga juga dalam satu kali percobaan? Ini gimana? Percobaan? Kamu pikir apaan ini ya? Ini gimana nih Kak? Yang pertama persiapan fisik, kesehatan, sama ikut bimbel atau belajar mandiri juga boleh Kak. Belajar mandiri kayak ikut bimbel akademik atau bimbel besi, atau juga kalau mau belajar mandiri bisa beli buku di toko buku di Gramedia atau di mana, atau lihat di aplikasi online untuk beli buku besi. Sebelum mulai tes itu sebaiknya untuk ini kayaknya chassis ini Kak yang nanya. Oh iya bener, kayaknya chassis ya. Untuk sebelum tes itu sebaiknya diperiksa dulu kesehatannya, melakukan medical check up, baik itu medical check up luar maupun dalam. Untuk medical check up itu bisa dilakukan di rumah sakit kayak Bayangkara Kak, rumah sakit Akageni, rumah sakit umum pun ada. Sudah diketahui dari segi kesehatan bahwasanya di dalam tubuh kita itu ada yang kurang Kak, segera diperbaikin dari jauh-jauh hari sebelum tes. Minimal tuh 6 atau 8 bulan sebelum menjelang tes tuh udah ngelakuin medical check up gitu Kak. Nanti kan takutnya kita kan sering merasa tubuh kita tuh sehat gitu Kak. Tapi pada saat medical check up bahwasanya ada yang kurang kayak gigi, kayak mungkin di organ dalamnya ada yang masalah gitu Kak. Bener. Jadi kayaknya persiapan emang harus dari jauh-jauh hari ya, nggak bisa mepet-mepet kayak gitu. Oke. Terus ada lagi gak nih? Sama yang pasti itu belajar sama fisik disiapin Kak. Fisik juga latihan. Kalau bisa itu latihan tuh jangan terlalu diporsir, tapi konstan gitu Kak. Maksudnya tuh misalnya latihan dari Senin sampai Minggu. Nah itu dikurangin, misalnya Minggu tuh khusus untuk libur kita gitu Kak. Jadi latihannya Senin sampai Sabtu, itu pun cuma satu waktu, misalnya pagi dari Senin sampai Sabtu pagi terus. Jangan dari Senin sampai Sabtu pagi sore gitu Kak. Kayak nanti kelamaan juga over juga nggak baik ya kayak. Nggak baik buat tubuh. Oke. Nah pesan-pesannya nih Kak terakhir nih mungkin untuk sobat kreatif juga yang pengen jadi Polri atau tadi mau daftar chassis nih, ini gimana nih pesan-pesannya dari Kak Yoga? Pesan-pesan yang pasti terus berusaha, jangan lupa minta restu dari kedua orang tua, diiringi niat, kerja keras, karena untuk sampai dalam satu proses itu kita perlu pengorbanan yang besar Kak. Oke. Ternyata ya butuh pengorbanan yang besar banget sobat kreatif loh untuk sampai di sini ya. Oke, thank you banget untuk Kak Yoga ya yang udah berbagi pengalaman, berbagi cerita. Ya sama-sama Kak Erin. Aduh, jangan kapok kalau nanti kita undang lagi ya. Nanti dia nggak mau lagi nih sobat kreatif aku undang ya. Oke, thank you banget buat Kak Yoga dan sobat kreatif di rumah ya. Semoga apa yang jadi obrolan kita hari ini tadi bermanfaat ya. Mungkin buat kamu nih yang mulai berpikir, aku bakal jadi polisi, aku mau mempersiapkan nih mulai dari sekarang ya. Jadi kamu bisa siapin apa-apa yang tadi dibilang sama Kak Yoga ya.
sekarang saatnya untuk kita pamit undur diri dulu nih karena udah mau jam 11 bahkan lebih nih Sobat Kreatif ya. Thank you banget buat kami yang udah stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Dan jangan lupa jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Kak Resti yang nemenin kamu sampai nanti jam 5:30 ya. Dan Heru Nazali dan Kak Yoga Milan Arya Pratama. Oke, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a nice day. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi.